Samsung A56 harganya makin menarik aja nih. Dari yang awalnya 6 jutaan, sekarang kalau kalian cek harganya itu ada di 5 juta kecil aja. Bahkan gue tuh sempat ngeliat juga si A56 ini harganya ada di sekitar 4,8 juta waktu tanggal kembar 10-10 kemarin. Menurut gue sih itu harga yang menarik banget. Karena kita udah dapetin HP mid-range-nya Samsung dengan kualitas yang udah cukup solid lah. Kayak misalkan dari build quality-nya nih. HP ini tuh solid banget. Frame-nya dari metal dan backdoor-nya pakai Gorilla Glass Victus Plus. Feel premium saat digenggam tuh ini dapat banget lah. Terus dari tampilannya gue juga suka banget ya sama ring kameranya terutama. Ditambah warna abunya tuh cakep. Nambah kesan simple. Plus kalau nyeplak sidik jari tuh masih cukup tersamarkan lah. Kemudian untuk fitur-fitur lain di sini juga udah cukup lengkap ya. Ada dual speaker yang suaranya tuh lantang ya, udah enak. Ada IP67, support eSIM, dan pastinya NFC juga ada. Cuman yang cukup disayangkan di HP ini tuh di bagian slot micro SD-nya di HP ini dihilangkan ya. Jadi di sini kita cuman bisa ngandelin storage internalnya aja. Tapi kalau mau colok storage eksternal kayak SSD Type-C itu masih bisa kok. Kemudian kita ke bagian layar ya. Di sini kita udah bisa nikmatin layar Super AMOLED-nya Samsung yang cakep banget secara visual. Punya ukuran 6,7 inch. Di sini untuk feel saat digenggam memang cukup gede ya, karena bezel di layar HP ini tuh masih tergolong tebel kalau dibandingin sama HP lain di kelas harganya. Yang penting sih secara visual saat dipakai itu masih enak untuk dilihat. Udah cukup tajam dipakai buat nonton, kemudian udah mendukung konten HDR10+, dan kalau warnanya dirasa kurang vivid, kita tuh juga bisa setting kok di pengaturan. Secara kecerahan masih cukup oke sih dipakai di bawah sinar matahari gitu. Misalkan mau foto-foto di siang hari, itu layarnya masih cukup kelihatan. Dan kalau dipakai scrolling juga udah smooth nih. Buat haptic feedback di HP ini sih untuk feel-nya udah cukup enak ya. Cuman emang dia secara power tuh kurang mantep aja gitu. Dan untuk fitur-fitur lain, kayak always on display, udah pasti di HP Samsung bisa di set always ya, nggak yang cuman 10 detik. Dan juga udah ada fingerprint di layar ya, yang selama gue coba sih ini jarang salah, walaupun pakai tempered glass. Overall buat bagian layar ini sih udah cukup asik sih si A56 ini. Paling yang bisa dicelah itu ada di bagian ukuran bezelnya aja, terutama di bezel bagian bawah. Tapi dari pengalaman gue sih jarang banget gue merasa terganggu dengan bezelnya. Kemudian kita ke bagian performa nih. HP ini pakai chipset Exynos 1580 ya, RAM-nya di 8GB dan storage-nya sebesar 256GB. Dengan spek kayak gini, dipakai buat daily sih udah aman banget lah. Multitasking nggak ada kendala, pindah-pindah aplikasi lancar. Selama gue pakai sih paling itu ada catatan di bagian penangkapan sinyalnya aja ya. Di HP ini tuh kayak kurang oke lah kalau dibandingin sama HP lain. Sebenarnya nggak yang parah banget kok sinyalnya. Misalkan nih di HP Oppo atau Xiaomi dapat 4 bar, paling di Samsung itu kita dapetin 3 bar aja. Kalau buat penangkapan sinyal WiFi, untungnya di HP ini sih aman-aman aja ya. WiFi di rumah gua bisa berjalan dengan full speed. Lanjut, kalau dipakai buat main game, di sini juga asik nih. Gua ada main ML ya, cuman setahu gua tuh dulu waktu awal pakai A56 itu bisa 120 FPS deh Mobile Legends-nya. Tapi waktu gua coba sekarang, itu tuh cuman kebuka 90 FPS aja. Secara FPS ini sih lancar banget ya, selama gua mainin tuh jarang ada frame drop, walaupun kita lagi nge-war. Terus untuk PUBG M di sini juga masih sangat enak dipakai buat main, touch respon yang nggak ada kendala, gyro-nya juga nggak ada delay sama sekali. Udah aman-aman aja lah. Terus di sini terakhir gue ada iseng main Genshin 20 menitan. Itu juga cukup lancar sih di settingan lowest 60 fps. By the way, kalau kalian ngeliat tadi suhunya kok bisa di bawah 40 derajat semua. Itu tuh karena pada saat gue main game, itu posisinya gue deket banget sama kipas angin. Jadi kayaknya HP-nya cukup terbantu nih sama kipas angin. Makanya kalau kalian lihat secara performa pun stabil-stabil aja ya. Terus yang gak kalah mengejutkan itu ada di bagian baterainya nih yang cukup awet. Karena biasanya chipset Exynos tuh dicap sebagai chipset yang haus daya plus punya suhu yang kurang oke. Tapi selama gue pakai A56 di One UI 8 ini sih baterainya itu awet loh. Dan secara suhu juga terbilang adem-adem aja. Ya emang bisa panas sih kalau kalian pemakaiannya cukup berat ya, kayak misalkan foto-foto atau ngerekam video lama. Itu masih wajar kok. Buat gambaran aja daya tahan baterainya nih di pemakaian gua yang lagi santai, gua nggak pakai buat main game dan juga penggunaan wifi di rumah aja. Itu SOT yang gue dapetin hampir 7 jam dengan sisa baterai masih 26%. Buat baterai sebesar 5000 mAh sih ini awet banget ya. Kalau buat ngecas di sini udah super sampai 45 watt. Cuman untuk waktu pengecasannya di sini sih nggak bisa dibilang cepet ya, standar aja lah. Karena waktu gua ngecas dari 5% sampai 100%, kurang lebih gua butuh waktu 1 jam 20 menit.
Jadi A56 ini sih udah oke banget ya di bagian performa, terus ditambah juga HP ini punya daya tahan baterai yang bagus juga. Lanjut kita lihat nih ke hasil kameranya, dimana HP ini punya 3 kamera ya di belakang dan 1 kamera selfie di depan. Yang katanya Samsung di awal rilis sih ini kamera depannya ada upgrade ya, cuman nanti kalian lihat aja deh hasilnya kayak gimana. Buat foto di kondisi pencahayaan yang terang, itu tuh cakep semua hasilnya. Mau kamera utama, ultra wide, ataupun selfie, itu detailnya tajam. Terus dynamic range-nya juga luas, ditambah dari warna pun ini natural, nggak yang di boost gitu warnanya. Paling di antara lensa utama dan ultra wide itu kelihatan beda di white balance-nya aja nih. Dimana kamera utama tuh hasilnya lebih kekuningan gitu, lebih warm lah. Kalau masuk ke low light, kamera utama dan selfie di sini masih cukup oke kalau dipakai buat ngambil foto. Walaupun secara detail udah jelas menurun ya, tapi masih oke lah. Secara warna tuh masih cukup on point. Yang kurang oke itu ada di hasil kamera ultrawide-nya. Noise-nya tuh bertebaran di mana-mana. Jadi di kondisi low light sih saran gua hindarin aja kamera ultrawide-nya. Karena sekalipun kita pakai fitur night mode, itu tuh nggak gitu nolong sih. Yang ada hasilnya malah kurang oke, kayak warna langit di sini jadi ungu gitu. Buat perekaman video sendiri, di sini gue coba rekam di 4K 30 fps ya. Untuk di siang hari ini sih hasilnya asik banget dipakai buat ngerekam. Hasilnya stabil, punya dynamic range yang luas, saat di panning kiri kanan juga nggak ada frame drop, warnanya juga cukup natural. Cuman kalau dilihat tuh di sini sih ada kelihatan efek over sharpeningnya gitu, terutama kalau kalian lihat di area daun tuh. Dan seperti biasa nih, di HP Samsung tuh kita bisa pindah perekaman ya dari kamera belakang ke kamera depan atau sebaliknya tanpa kita stop perekamannya. Hasil kamera selfie-nya juga asik nih, dipakai sambil jalan stabil, skin tone-nya sesuai, dan dynamic range-nya ini tuh luas, mantep lah. Masuk ke low light, pas dipakai jalan udah mulai kelihatan nih jitternya. Terus secara kualitas juga udah menurun ya, sama kayak foto tadi. Terakhir buat fitur-fiturnya udah cukup banyak ya. Ada live foto, dual video, mode potret, ada mode pro juga buat foto dan video. Dan di sini kita juga bisa bikin filter sendiri nih dari foto orang. Misalkan kalian lagi main sosmed nih, terus kalian lihat ada postingan orang dengan tone warna yang kalian suka. Kalian tinggal screenshot aja tuh fotonya, terus habis itu kalian buka aplikasi kamera, kemudian pilih filter yang ini, terus klik tambah, dan kita pilih aja deh foto yang tadi kita screenshot. Sekarang kita udah punya deh preset atau filter dengan tone warna yang mirip dengan foto yang kalian screenshot tadi. Overall di bagian kamera sih gue cukup suka ya, terutama buat perekaman videonya nih. Pada saat kita pakai sambil jalan hasilnya udah stabil. Dan satu lagi di bagian kamera selfie-nya yang menurut gue sih ini kualitasnya udah mantep banget lah. Terus kita ke bagian terakhir nih yang jadi andalan si Samsung A56 ini, yaitu di bagian software. Dimana HP ini tuh dijanjiin bakalan dapat update Android sampai Android 21 dan juga 6 tahun security patch. Yang gue senang dari Samsung tuh itu update-nya rutin ya. Kalian bisa lihat sendiri deh di mana HP ini tuh udah berjalan di Android 16 dengan One UI 8.0. Kayaknya ini jadi HP maintenance pertama deh yang ngejalanin Android 16. Kalau buat One UI 8.0-nya sendiri, yang gue coba sih nggak begitu banyak perubahan ya dari versi sebelumnya. Paling ada tambahan-tambahan kecil, kayak di tampilan lock screen, sekarang kita bisa nambahin animasi di sidik jari. Ada font baru juga nih di bagian jam ya, dan juga di bagian jamnya bisa ngikutin objek wallpaper. Kemudian ada dynamic wallpaper, dan lain-lain. Kalau buat AI-nya di sini jelas lah, nggak selengkap S-Series. Tapi buat yang umum itu udah ada kok, Circle to Search atau Gemini itu udah pasti ada. Terus ada AI juga di galeri yang cukup banyak. Ada instant slow-mo, ada best face. Untuk fitur best face ini kalau kalian mau akses fiturnya, sebelum kalian foto, kalian tuh harus aktifin fitur motion fotonya dulu nih.
Dan terakhir ada fitur Object Eraser. Udah cukup asik sih One UI di HP ini. Nggak ada iklan, buka tutup aplikasi juga termasuk cepat, fiturnya banyak, dan kalau kalian mau otak-atik lebih dalam lagi, itu juga bisa dengan dukungan aplikasi Goodlock yang bisa kalian download di Galaxy Store. Kesimpulannya sih buat A56 ini jelas makin worth it lah dengan harganya yang udah makin turun. Karena dengan harga 5 juta, kita tuh udah dapetin HP Samsung yang all-rounder. Kayak di bagian build quality-nya solid, layarnya juga cakep, performa cukup kenceng, baterainya awet, kamera juga cukup oke, ditambah punya jaminan update software yang panjang dan rutin. Paling yang jadi catatan itu ada di bagian slot SD card-nya ya, dimana di A56 ini tuh udah dihilangin. Dan pastiin juga kalau kalian tuh belinya pada saat tanggal kembar atau payday gitu, biar kalian bisa maksimalin potongan vouchernya. Kan lumayan ya, potongannya tuh kalian bisa buat beli casing, tempered glass, ataupun kepala charger. Karena kan di paket pembeliannya kalian nggak dapetin itu semua. Oke, segitu aja buat video kali ini. Kalau kalian suka, boleh banget klik tombol like-nya. Dan kalau kalian mau dukung gua, terus mau dapetin notifikasi tiap gua upload video, kalian bisa subscribe channel ini dan juga nyalain tombol loncengnya ya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat.